Anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep belum lepas dari perhatian terkait dengan aktivitasnya yang menggunakan private jet atau jet pribadi. Pemicunya, saat Kaisang dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat pakai private jet, satu persatu tabir private jet yang dipakai Kaisang Erina mulai terkuak. Kini, muncul video yang menampilkan Kaisang Erina memakai pesawat Gulfstream N588 SE. Dari video yang dibagikan, tampak private jet itu landing diduga di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Terpampang jelas tanda nomor pesawat N588 SE dari video itu. Di sana juga terlihat Kaisang dan diduga bersama Erina turun dari pesawat. Perempuan yang menggunakan masker itu langsung menuju ke mobil Toyota Alphard hitam yang sudah menunggu di sisi apron. Ia tampak menggunakan baju lengan panjang putih dan rok hitam serta sepatu putih. Sedangkan Kaisang menggunakan baju serba hitam. Ada dua orang yang menyambutnya begitu turun dari pesawat. Belum diketahui kapan video itu diambil. Diduga itu video lama, sebab perut perempuan diduga Erina tidak terlihat seperti orang yang sedang hamil. Padahal saat ini Erina sedang hamil 7 bulan. Kaisang dan Erina memang tengah berada di Amerika Serikat. Erina akan melanjutkan studi di sana, Kaisang menemaninya. Namun bukan itu yang menjadi perhatian warganet. Keduanya berangkat ke Amerika memakai jet pribadi di saat tanah air sedang ramai revisi undang-undang pilkada. Inilah yang memicu warga bergerak. Penelusuran netizen bahwa pesawat Gulfstream yang ditumpangi Kaisang dan Erina Gudono ke Amerika Serikat adalah berkode N588 SE benar adanya. Pesawat itu dimiliki oleh perusahaan besar asing yang beroperasi di Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan data bahwa pesawat tersebut masuk ke dalam Bandara Halim Perdana Kusuma dari Bandara Seletar, Singapura pada 8 Agustus 2024. Dari Seletar, pesawat dengan 4 kru itu hanya membawa 1 penumpang. Pesawat tersebut kemudian mendapat flight approval untuk penerbangan Halim Perdana Kusuma ke Kubu Sentrer, Nagoya. Setelah berhenti beberapa saat dan menaikkan penumpang baru, pesawat itu pun take off. Kemudian berangkat lagi. Pesawat tersebut berisikan 8 orang. Dari 8 orang tersebut, 4 orang sebagai penumpang, yaitu 1 penumpang yang dari Singapura plus 3 penumpang baru dari Indonesia. Diduga Kaisang dan Erina adalah 2 dari 3 penumpang tersebut. 1 penumpang yang naik pesawat dari Singapura itu adalah salah seorang petinggi perusahaan besar pemilik pesawat tersebut yang mengantar Kaisang dan Erina. Sementara 4 orang lainnya adalah kru, terdiri dari 2 pilot dan 2 awak kabin. Dinamika demokrasi itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya, kadang tajam, terlalu tajam, ya monggo. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Tapi kan Mas Kaisang dari PSI melihat itu wajar saja ya, melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti itu. Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal ya. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep. Saya mengurus partai ya. Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni iri bicara soal polemik penggunaan jet pribadi yang diduga ditumpangi Ketua Umumnya Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat baru-baru ini. Raja Juli menegaskan, urusan jet pribadi itu personal dan dirinya bukan juru bicara Kaisang. Jet pribadi Kaisang juga disebut Raja Juli tidak terkait dengan partai. Raja Juli menganggap kritik atas penggunaan jet pribadi oleh Kaisang sebagai dinamika demokrasi. Ia menyebut setiap warga negara bebas untuk melontarkan saran dan kritik. Warganet memang ramai-ramai mengkritik Kaisang dan istrinya karena menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat. Warganet juga mengkritik gaya hidup mewah yang ditampilkan Erina lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Erina misalnya mengunggah momen saat berada di pesawat. Ada pula unggahan yang membeli roti seharga Rp400.000 hingga pembelian stroller bayi diduga seharga puluhan juta ketika berada di Amerika Serikat. Warganet pun menyamakan Erina dengan Marie Antoinette yang sempat trending di X. Marie merupakan ratu Prancis yang punya gaya hidup mewah. Viral di media sosial saat sebuah jet pribadi sedang landas di sebuah bandara. Lalu nampak dalam video tersebut 2 sosok pasangan suami istri, yaitu Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono keluar dari pesawat tersebut. Namun yang menjadi sorotan netizen adalah saat ajudan Kaisang dan juga Erina Gudono mengeluarkan barang-barang berbranding langsung dimasukkan ke mobil tanpa melalui bea cukai. Hal tersebutlah yang membuat netizen yang kemudian menantang juru bicara Kementerian Keuangan Prastowo untuk memberikan klarifikasi terkait dengan video tersebut. Terjadi perdebatan panas antara juru bicara Kementerian Keuangan Prastowo Justinus dengan netizen di media X.
Awalnya, Prastowo Justinus mencoba mengonter berita dari Detikcom. Ia mengatakan, Detikcom, Detik-Auto, sejak kapan mengendarai motor itu harus milik sendiri? Anda cek di LHKPN siapa? Apa kesalahan orang yang naik motor pinjaman? Kritik apapun mesti diterima, tapi hal mengada-ngada kayak gini sebaiknya tidak perlu. Prastowo juga melampirkan berita dari Detikcom. Motor tunggangan Jokowi yang dipakai di IKN tidak terdaftar di LKPN. Prastowo lalu melanjutkan, ada dua asumsi membaca berita Detik ini. 1. Motor ini dikaitkan sebagai milik Jokowi. 2. Motor ini milik penyelenggara negara, sehingga harus ada di LKPN. Sampai saat ini saya tidak habis pikir rubrik otomotif, bahas LKPN, dan punya persepsi yang sangat liar. Sejauh ini saya pahami, syarat mengendarai motor hanya dua, kendaraannya layak jalan dan punya surat-surat resmi, lalu pengendaranya punya SIM. Saya tidak sedang membela Jokowi atau siapapun, silahkan nama Jokowi diganti dengan siapapun. Kritik saya tetap sama, mengaitkan motor yang dikendarai dengan LHKPN itu tidak pas. Kita bisa mengendarai motor milik siapapun dan tidak bisa memastikan ada di LKPN, karena belum tentu milik penyelenggara negara. Kecuali kita bisa memastikan kepemilikan terlebih dahulu, lalu cek ke LKPN. Jika belum dilaporkan, maka perlu disampaikan ke KPK. Berikutnya, semisal itu miliknya dan dibeli 2024, laporan LHKPN di 2025. Netizen yang melihat tweet Prastowo lalu menuliskan, seperti Presio Kanti, ia menuliskan, bukan masalah pinjaman or milik sendiri. Permasalahannya motor yang dipakai untuk uji coba jalan tersebut disebut belum terdaftar di LHKPN. Mungkin karena tidak atau belum ada plat nomornya, dan itu contoh yang sangat fatal karena yang melakukan adalah presiden. Gitu loh mas. Prastowo lalu membalas, wah ini kan tafsir Anda terhadap isi berita. Beda lagi kalau ketiadaan plat motor membuat sulit dicek di LKPN. Lalu LKPN siapa? Tetap saja tidak relevan. Tapi pemilihan judul yang konklusif dan seolah kausalitas itu bermasalah. Soal lainnya silakan saja dikritik. Menurut saya tidak perlu mengada-ngada. Detik fokus saja di situ atau memang niatnya heboh doang. B juga berkomentar, padahal bapak ini orang Kemenkyu, tapi ada motor mewah nggak bayar pajak, bukannya diuber, diusut atau diungkap malah dibelain. Jadi benar ternyata pajak itu hanya untuk rakyat kelas menengah yang diuber sampai tuntas. Prastowo lalu membalas, pajak kendaraan bermotor itu kewenangan Pemda. Saya meluruskan, kebetulan itu soal Jokowi. Bagaimana dengan penyelenggara negara lainnya yang mengendarai motor? Harus milik sendiri dan akan dicocokkan dengan LHKPN dia. Komonote, ia berkomentar, bacot, itu motor ada emblem Jokowi masa punya sisa dikit. Motor ini hasil modifikasi Katros Kirich khusus buat Jokowi. Prastowo tertoho, ia kemudian mengomentari, jika terbukti milik Jokowi dan diperoleh 2024, maka wajib dilaporkan dalam LHKPN untuk pelaporan 2025. Kemudian, Belgaduble, masa nggak usah naif deh. Jelas pesanan presiden kok, bikin di Katros Kirich. Udah beberapa kali mengalami modifikasi. Justru aneh, kalau bukan pemilik motor tapi minta dimodif beberapa kali. Di YouTube buildernya ada tuh, termasuk mau dibuat anak-anaknya juga. Menyerukan untuk seluruh kader PSI pakai deodoran. Itu penting karena sampai di kanan kiri saya ada yang bau. Rizky Bilar diduga menyindir anak bungsu sekaligus menantu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono melalui sebuah cuitan di X pada Jumat kemarin. Dalam cuitannya itu, Rizky Bilar menyindir seorang yang mengalami karma karena dahulu pernah mengejek istrinya, Lesti Kejora, hingga menjadi bahan buliannya di media sosial. Rizky Bilar mentweet, hukum tabur tua itu benar adanya. Dulu muka istri gue dijadian meme sama dia, sampai jadi bahan olok-olok followernya. Tapi kini, apa yang dialami Lesti Kejora berbalik pada istri orang yang dimaksudnya itu. Sekarang satu Indonesia mengolok-olok istrinya, perkara itu, naudzubillah. Walaupun Rizky Bilar tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud, sejumlah warganet yakin cuitan tersebut untuk Kaisang Pangarep. Pada 25 November 2022 lalu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pernah mengunggah meme yang berasal dari foto Lesti Kejora. Dalam meme tersebut, wajah asli Lesti Kejora diganti dengan wajah seorang laki-laki berkumis dan berkacamata, sedang tersenyum lebar hingga giginya nampak. Saat itu Kaisang menuliskan, maaf tadi lagi meeting, jadi nggak bisa share meme, mari kita lanjut. Seketika, cuitan adik Gibran Raka Buming Raka itu penuh dengan gambar meme Lesti Kejora yang lain.
Kini justru Erina Gudono yang sedang dihujat publik lantaran disebut bau ketek. Hal ini pun dikonfirmasi oleh runner-up Putri Indonesia DIY 2022, Shania Hamdun. Kaisang itu menggunakan uang 8, kira-kira hampir 8,8 miliar untuk pergi ke Philadelphia dari Halim Perdana Kusuma memakai private jet. Jadi terlihat di situ bagaimana anak-anak muda ini mulai mengolok-olok bahwa ternyata di tengah-tengah keributan soal konstitusi, anak muda yang lain itu pergi ke lalu berfoto-foto di Rodeo Street itu yang isinya adalah barang-barang mewah di situ, dan mulai dianalisis bahwa ternyata dia Kaisang ini pergi memakai jet Gulfstream itu yang kalau harga sewanya itu dari Halim sampai ke Amerika itu 8,9 miliar. Bayangkan coba. Pengamat politik Rocky Gerung mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia karena mengkonkretkan siapa musuh rakyat sebenarnya. Rocky Gerung menyoroti pidato Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Munas Golkar. Ia menilai Bahlil telah menunjukkan kepada rakyat Indonesia siapakah Raja Jawa, yaitu Jokowi. Nah, itu yang kemudian disempurnakan oleh keterangan dari Bahlil bahwa ada seseorang yang disebut sebagai Raja Jawa. Itu sangat konkret. Karena Raja Jawa itu langsung ada dalam benak mereka tuh. Walaupun kita tahu bahwa ada Raja Jawa yang baik dan banyak Raja Jawa yang baik tuh. Dan tentu mereka tidak membayangkan Raja Jawa itu adalah Sultan Hamengkubuwono IX yang menulis buku Takhta untuk Rakyat. Mereka tidak membayangkan itu adalah Raden Wijaya yang Patih Gajah Mada itu mempersatukan Indonesia. Mereka tidak membayangkan bahwa itu Sultan ke-10 yang selalu dekat dengan rakyat dan pro-feminis, Sultan Hamengkubuwono X itu. Jadi bagi mereka Raja Jawa itu adalah simbol dari kebengisan, itu intinya tuh. Itu juga menghina rakyat Jawa karena rakyat Jawa merasa bahwa sifat Raja Jawa itu bukan bengis, tetapi digambarkan sedemikian rupa oleh saudara Bahlil. Jadi timbul lagi musuh yang konkret. Oh, Raja Jawa itu adalah Jokowi yang bengis. Hal itu semakin memperkuat bahwa Bahlil ditugaskan Jokowi untuk menguasai Partai Golkar. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Jokowi menganggap dirinya sebagai raja, bukan presiden. Namun, ia bukanlah sosok raja yang baik, tapi raja yang bengis, seperti yang digambarkan oleh Bahlil sendiri. Lalu disambungkan lagi dengan, anak Raja Jawa itu mengeluarkan uang 8,5 miliar untuk pergi dari Halim Perdana Kusuma tiba ke Philadelphia dalam kondisi Indonesia lagi bertabrakan dalam isu-isu politik. Jadi terlihat bahwa anak-anak muda ini merumuskan politik dari satu peristiwa konkret. Mereka tentu tidak belajar Jean-Paul Sartre atau Thomas Hobbes atau John Rawls atau Gabriel Almond. Mereka mengerti politik di dalam upaya untuk memahami siapa musuh mereka tuh. Nah, itu yang menerangkan poster terakhir yang terkirim ke saya dari anak-anak ITB di Senayan tadi sore. Judul dari poster itu gede-gede, Penggal Kepala Raja Jawa. Ditambah lagi, putra Raja Jawa tersebut baru-baru ini diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat. Keduanya diketahui pergi ke negeri Paman Sam tersebut untuk menempuh studi S2 di salah satu universitas di Amerika. Warganet pun terlihat riuh karena kedua anak Raja Jawa itu menggunakan jet pribadi karena jendela pesawat yang digunakan oleh kedua anak Raja Jawa itu tidak terlihat seperti jendela pesawat komersil pada umumnya. Dan mereka merumuskan itulah politik tuh. Jadi terlihat bahwa cara anak-anak muda ini merumuskan politik adalah dengan mencari siapa musuh yang konkret. Sementara politisi itu mau cari musuh yang abstrak, ya konstitusi, regulasi segala macam. Ini adalah sebuah geng, konspirasi. Bagi anak muda ini musuhnya itu harus konkret. Kaisang itu musuh yang konkret. Jadi terlihat di situ semacam cara kita berpikir ala Carl Smith bahwa permusuhan itu mesti konkret, dan konkret itu artinya satu blok lawan blok yang lain tuh. Maka terbentuklah pikiran pada anak muda ini bahwa berpolitik artinya mencari lawan yang konkret. Nah, lawan itu adalah istana.